Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama saya Ruliono, TPP Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Salam berdesa untuk kita semua, salam sehat. Hari ini saya bersama salah satu kepala desa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Pak Sabahar, kepala desa Kalimantan Barat. Betul. Salah satu kepala desa di Kabupaten Bengkalis yang alhamdulillah semenjak bergulirnya dana desa dari awal sampai tahun 2022 berhasil untuk meningkatkan status desa dari desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan 2022 dinobatkan menjadi salah satu desa mandiri di Kabupaten Bengkalis. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Pak Ruliono. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya entah izin Pak. Ya. Siang ini kita bincang-bincang lah bahasa orang Bengkalisnya. Siap. Dan jadi Bapak menjabat ini dari tahun berapa nih Pak? Saya menjabat dari tahun 2017 ke sekitar bulan Agustus. Oh, berarti sudah hampir di ujung periode. Nah, singkat cerita, tahun depan masih ngikut lagi Pak? Insya Allah. Alhamdulillah, kita doakan pemirsa, mudah-mudahan beliau masih diberikan kepercayaan, Amin. diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya dipilih oleh masyarakatnya. Karena memang desa Kalimantan Barat luar biasa, dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun dimanfaatkan secara maksimal. Dan pada kesempatan inilah kita coba berbincang dengan Pak Sabahar selaku penanggung jawab pengguna anggaran dana desa di desa Kalimantan Barat. Tapi sebelum cerita terkait tentang dana desa, apa yang memotivasi Bapak ikut jadi kepala desa Pak? Yang menjadi motivasi kami karena kami memang putra daerah dari desa Kalimantan Barat. Jadi kami bertekad untuk meningkatkan, memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat kami sendiri. Dari motivasi itu sudah hampir 6 tahun Bapak menjabat? Lebih kurang 6 tahun. Yang Bapak rasakan apa? Alhamdulillah saya merasa senang, merasa bangga karena dengan melalui dana desa yang dialokasikan ke desa, sehingga saya bisa berbuat untuk desa, khususnya desa Kalimantan Barat ini, baik itu di bidang pembangunan maupun di bidang pemberdayaan dan di bidang pembinaan. Ya. Kalau di bidang pengembangan ekonomi Pak? Di bidang pengembangan ekonomi itu melalui dana desa kami telah berupaya untuk melakukan semacam usaha kelompok yang kami beri bantuan. Dalam hal ini ada beberapa kelompok peternakan dan juga perikanan, juga di bidang perkebunan. Semua hal ini kami lakukan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam arti kata untuk menekan angka kemiskinan yang ada di desa Kalimantan Barat pada umumnya. Baik Pak, saya fokus ke pembinaan kelompok tadi Pak, karena terkait tentang pengentasan kemiskinan tentunya, gitu Pak. Kelompok yang sudah dibina Pak melalui dana desa, kelompok apa saja? Alhamdulillah sampai saat ini ada kelompok peternakan pengembangan sapi, dan alhamdulillah saat ini sedang berjalan. Itu juga bertujuan untuk meningkat perekonomian masyarakat ataupun kelompok. Yang kedua ada budidaya ikan lele. Ini juga kelompok masyarakat yang kami berikan bantuan. Alhamdulillah juga berhasil, dan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan panen perdana bersama Wakil Bupati Santoso hadir pada acara panen perdana tersebut. Kalau dari hasilnya Pak? Alhamdulillah dari 3 kelompok yang kami berikan bantuan dari dana ketahanan pangan, dana desa, itu alhamdulillah dapat untuk panen pertama ini sesuai dengan benih yang kami berikan, jadi dapat menghasilkan sekitar 1,5 ton 3 kelompok. Dari berapa ribu tuh Pak? Dari 15.000 benih yang kami
berikan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Dan insya Allah kami akan memajukan dan mengembangkan usaha ini ke depan. Depannya. Kalau yang ini Pak, yang menarik selain kelompok budidaya lele, ada yang menarik tadi di sini. Mungkin tidak semua desa ada inisiatif melakukan pengembangan peternakan sapi. Itu polanya seperti apa ya Pak? Ini pola pengembangan sapi ini Pak, kami berdasarkan pengalaman, karena kalau pembibitan ataupun pengembangan itu selalu gagal karena mungkin keterbatasan daripada kemampuan masyarakat atau SDM masyarakat kami sendiri, maka kami adakan pola pengemukan. Jadi dalam sistem pengelola pengemukan ini kami memberikan bibit sapi yang usianya sekitar 1,5 tahun, yang kami perkirakan mungkin nanti di bulan pas Lebaran Idul Adha ini bisa digunakan untuk korban. Jadi kami jual mungkin dengan harga mungkin lebih mahal. Jadi dari sisa dari keuntungan itulah untuk kelompok dan modalnya kembali ke desa, dan kami gunakan untuk mungkin kelompok lain ataupun kelompok itu sendiri yang akan mengembangkannya. Oke, berarti intinya Pak, yang untuk bantuan ketahanan pangan berupa apa tadi, penggemukan sapi ya, penggemukan sapi itu. Iya. Sapi yang kita bantu itu bukan bibit sapi. Bukan bibit tapi sapi yang memang untuk digemukkan. Yang sudah digemukkan. Dan nanti selanjutnya itu dijual. Dijual. Hasilnya itulah untuk kebutuhan anggota kelompok. Iya. Dan modalnya tetap mereka belikan dengan pola yang sama. Dengan pola yang sama. Ini kita ikat dengan perjanjian Pak, dengan Kita kelompok. ikat dengan perjanjian kontrak, Pak. Berarti ada perkadesnya juga. Ada perkadesnya, kemudian juga ada sedikit persentase untuk PAD desa. Oh, dari kelompok? Dari kelompok. Oh, jadi nanti pendapatan lain-lain masuk ke PADS? Masuk ke PADS. Berapa persen Pak? Itu di dalam kontrak kami cuma mengambil 5%, Pak. 5%. Ini tujuannya apa nih? Memang mencari PADS atau untuk mengikat kelompok biar tanggung jawab? Ini sebenarnya untuk mengikat kelompok supaya ada tanggung jawabnya terhadap desa, Pak. Mantap Pak. Luar biasa nih Pak. Terus kalau di bidang pertanian kita tak ada Pak? Di bidang pertanian kami memang ada bantuan yang kami berikan kepada kelompok masyarakat berupa bibit kelapa hibrida itu sebanyak 1.000 batang kemarin Pak. Ini latar belakang kami, pertimbangan kami, karena memang untuk saat ini bahan baku daripada kelapa ini sendiri untuk masyarakat ini sangat berkurang. Mungkin karena proses, ya karena sekarang orang lebih mementingkan seperti sawit. Jadi kami anggap ini sudah langka, maka kami berikan bantuan untuk kebutuhan masyarakat sebanyak 1.000 batang itu melalui dana ketahanan pangan. Kalau lahan tersedia Pak? Lahan tersedia. Jadi kenapa yang dipilih kelapa hibrida? Atau memang cepat atau gimana? Karena kami melihat kelapa hibrida selain dia cepat, dia juga punya pastinya mungkin lebih bagus daripada kelapa yang lain. Oke Pak, menarik Pak. Tadi ada beberapa kegiatan yang kita bina, yang kita kelola. Ini bisa menjadi alternatif bagi daerah-daerah lain yang juga mungkin kebingungan dalam rangka pengembangan ekonomi yang diambil dari sumber dana desa. Saya menarik dari 4 lah ya, dari bidang pertanian, ada kelompok budidaya ikan, ada penggemukan tadi, terus ya ada 3, mohon maaf, ada 3 tadi Pak. Ini kalau masyarakat sendiri tanggapannya gimana Pak? Alhamdulillah masyarakat menganggap hal ini sangat positif Pak. Mereka sangat terima kasih karena dengan adanya bantuan yang kami berikan melalui dari dana desa tersebut, itu sangat membantu mereka Pak, sangat membantu masyarakat kami, terutama yang tidak mempunyai modal. Jadi dengan adanya bantuan yang kami berikan, alhamdulillah mereka senang dan mereka bisa berusaha, dan insya Allah hasilnya juga sebagian sudah nampak Pak. Kita contohkan yang macam lele Pak. Lele ada tadi sudah nampak hasilnya. Ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Itu butuh waktu berapa bulan Pak untuk mereka panen? Untuk dari awal Pak sampai panen itu kami butuh waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan. Alhamdulillah dari setiap kelompok itu terserap 10 anggota. 10 anggota? Ya, berarti 3 kelompok menyerap. Berarti ada 30. 30 anggota. Kelompok masyarakat. Ini kriterianya memang termasuk masyarakat yang
miskin ya, Pak? masyarakat yang miskin Ya, yang mampu. kurang mampu ya. Terus Pak, karena dana desa ini kan banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Selain ada dana ketahanan pangan, terus ada dana BLT Pak, dana BLT yang 3 tahun terakhir dari 2020, 2021, 2022 masuk ke desa kita. Tanggapan Bapak gimana masalah dana BLT ini? Alhamdulillah juga Pak, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden melalui Kementerian Desa dengan adanya program BLT ini dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak COVID. Jadi untuk masyarakat Desa Kalimantan Barat, karena memang penerima BLT itu memang harus mengikuti kriteria yang ditetapkan. Jadi untuk Desa Kalimantan Barat di tahun 2022 ini ada 90 KPM Pak. KPM ya Pak. Tentunya itu sudah melalui proses Pak. Sudah melalui proses. Ada musdusnya. Memang ada tim relawan yang survei, gitu ya. Ada musdesnya, ditetapkan lah. KPM-nya sekitar 90 KPM untuk 2022. Ya, kita ngobrol dari tadi Pak, tapi lupa kita cerita. Sebenarnya masyarakat kita ini memang heterogen, satu suku aja, atau masyarakat kita ini macam-macam juga? Untuk Desa Kalimantan Barat ini sukunya banyak Pak. Dari Desa Kalimantan Barat ini ada 3 dusun. Dari masing-masing dusun juga ada suku yang berbaur. Ada suku Jawa, ada suku Tionghoa, suku Batak, ada Melayu, ada juga Banjar Pak di sini. Ya. Oke, masyarakat ada terpencil ada Pak? Masyarakat Suku, terpencil. kalau di luar sana ada suku Akit. Ada suku Akit di sini Pak. Suku Besar Akit Akit juga. Pak? Jumlahnya besar? Suku Akit untuk di Desa Kalimantan Barat itu lebih kurang sekitar 35% Pak. Nah, menarik nih Pak. Ini kan kita beragam suku nih Pak. Beragam suku, beragam, intinya kalau ada suku, ada budaya, ada kultur, ada kebiasaan sendiri-sendiri. Bapak kepala desa mensiasati itu gimana Pak? Sehingga pembangunan ini bisa merata, dan alhamdulillah dana desa dari pantauan kami, dana desa dari tahun ke tahun itu bisa terserap, terrealisasi secara maksimal. Alhamdulillah Pak, walaupun di Desa Kalimantan Barat ini ada perbedaan suku, bahkan ada suku yang masih primitif, masih tertinggal seperti suku Akit, tapi dengan pola sosialisasi yang kami berikan, pemahaman yang kami berikan tentang peraturan, baik maupun tentang rasa persatuan dan kerjasama kita dalam arti gotong royong, hingga mereka paham Pak, dan bisa menerima apapun misalnya peraturan ataupun keputusan dari kebijakan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pemerintah desa, mereka maklum Pak. Jadi sehingga tidak ada hambatan bagi kami dalam masalah etnis tersebut. Oh, berarti memang berjalan mengalir aja ya Pak? Mengalir. Kalau masalah gotong royong masih kuat Pak? Masih kuat Pak. Alhamdulillah. Masih ada gotong royong setiap minggu, masih ada kegiatan gotong royong. Oke, itu kawan-kawan para pelaku pemberdayaan desa, ini menarik cuplikan cerita saya dengan Pak Sabar, salah satu kepala desa yang saya kira sangat menginspirasi kita terkait tentang kebijakan-kebijakan beliau dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Ini terakhir Pak, karena menarik, dari tahun pertama diberlakukannya pola penilaian desa dengan pola indeks desa membangun, desa kita selalu meningkat tiap tahun Pak. Dari dulu tertinggal, berkembang, maju, dan 2022 menjadi desa mandiri. Ini strateginya apa nih Pak? Bisa dicontoh dari desa-desa lain nanti kan? Iya, memang dari awal desa tertinggal Pak, karena memang dari Desa Kalimantan Barat itu melakukan pemekaran dari desa induk Desa Kalimantan. Jadi awalnya desa tertinggal, alhamdulillah dia bisa berkembang, kemudian bisa maju, dan 2022 dinobatkan sebagai desa mandiri. Jadi sebagai kami selaku pemerintah desa, kami akan tetap berupaya untuk melakukan pendekatan ataupun peningkatan di bidang kelembagaan Pak. Sepertinya kami senantiasa untuk selama kami menjabat, kami sudah membangun 2 posyandu dan juga 2 untuk PAUD Pak. Oh, berarti memang pelayanan dasar itu didekatkan Pak?
didekatkan pelayanan dasar dengan masyarakat. Yang PAUD belum layak kita bangun. Kita bangun. Posyandu dibangun sehingga Kita bangun. memang itu memancing masyarakat untuk nyekolahkan anak itu ya Pak. Itulah Pak, cara motivasi yang kami berikan kepada masyarakat agar masyarakat baik itu tadi orang yang suku akik tadi sehingga terbuka minda mereka untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Terus masalah ketahanan pangan yang tadi ya Pak luar Ya. biasa tadi. Oke mungkin itu Pak Sabahat. Ya. Terima kasih bincang-bincang siang ini singkat tapi sekali lagi ini sangat menginspirasi kita untuk desa-desa lain dalam rangka berlomba-lomba membangun Indonesia dan membangun Indonesia dari desa atau dalam bahasa kita membangun Indonesia dari pinggiran. Demikian dari saya Rudiono, TPP Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabahat.